Baik, saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di All One King Channel. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada lindungan Yang Maha Kuasa. Baik, kita kembali membahas tentang kasus Subang ya. Kita kembali membicarakan kasus Subang terkait perkembangan pemeriksaan kasus terbunuhnya Ibu Tuti dan Amalia. Kemarin-kemarin itu, saudara-saudara, kita mengetahui ada sejumlah saksi yang berasal dari sekolah yayasan ya, sekolah yayasan yang dikelola keluarga Ibu Tuti dan Pak Yosep. Dan kita ketahui Pak Dedi bekas bendahara sekolah tersebut sudah beberapa kali mendatangi pihak kepolisian baik di Polres dan Polda Jawa Barat. Dan saat pemeriksaan di Polda Jawa Barat, saudara-saudara, kita ketahui bahwa ada beberapa kejanggalan dan juga peristiwa unik pada saat dilakukan pemeriksaan pada hari Jumat lalu. Yoris, Yosep, dan Danu, ketiga mereka ini diperiksa mulai pagi sampai dini hari ya. Pak Yosep yang kita ketahui dari sejumlah para YouTuber mengatakan bahwa mereka mendengar Pak Yosep saat di kantor polisi. Pak Yosep sangat emosional dan juga sampai menggebrak meja di hadapan penyidik Polda Jawa Barat. Tentu ini sangat membuat kita menjadi penasaran, saudara-saudara. Kenapa sampai seberani itu Pak Yosep sampai menggebrak meja di hadapan penyidik Polda Jawa Barat? Apakah Pak Yosep merasa kekesalannya sudah tersimpan selama 2 tahun kepada penyidik kepolisian yang akhirnya dia merasa terpuruk? Karena begitu banyaknya komentar saudara-saudara yang menyebutkan bahwa dia adalah pelakunya. Tetapi ada juga yang bilang Pak Yosep berani menggebrak meja, berarti Pak Yosep ini sepertinya ada yang membekingi sama seseorang yang kuat. Apakah memang demikian, saudara-saudara? Tetapi kemungkinan itu karena kekesalannya selama 2 tahun ini, dia selalu diframing sebagai pelaku utama dalam pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia. Kita ketahui beberapa alat bukti yang telah beredar di masyarakat mengenai 2 noda merah yang ada di baju Pak Yosep ya, yang ada di baju Pak Yosep, di dekat kancing juga di bawah kerah bajunya. Apakah nanti Polda Jawa Barat akan merilisnya? Kita tunggu saja, saudara-saudara. Sebenarnya 2 noda merah itu sangat petunjuk kuat sekali, sangat kuat, saudara-saudara. Tetapi kalau Pak Yosep dikategorikan sebagai pelaku, apakah kita yakin? Coba jawab di komentar ya, saudara-saudara. Baik, apakah 2 noda merah itu ciprakan darah dari korban langsung? Kemungkinan besar kalau itu memang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Alat bukti ada kemungkinan cukup tinggi. Hal yang pertama, mungkin Pak Yosep pada saat membersihkan lokasi kejadian itu terkena atau terjiprat ke baju Pak Yosep. Dan yang kedua, ada dugaan senjata yang dipakai untuk menghabisi Ibu Tuti dan Amalia. Dan terkena atau terpercik ke baju Pak Yosep juga. Dari awal kasus Subang ini, berita tentang 2 noda merah itu sudah tersebar ya, sudah tersebar di media, dan 2 noda merah tersebut belum tentu itu milik siapa. Kalau milik salah satu korban saja, kita masih melihat kemungkinan keciprak pada waktu kedua korban Ibu Tuti dan juga Amelia ini akan butuh penjelasan yang sangat akurat sekali, saudara-saudara. Jika memang seperti itu, kita harus membutuhkan penjelasan yang sangat akurat ya. Nah, kenapa sampai bisa dua-duanya atau noda merah kedua korban di baju Yosep yang dia pakai pada saat itu? Menurut analisa Bang Anjas, bahwa
Kalaupun Pak Yosep terlibat dalam kasus ini, paling tidak kalau memang noda merah tersebut dinilai sama penyidik adalah alat bukti yang kuat, tipikalnya adalah kemungkinan cuma mengetahui saja. Tetapi kalau dugaan masyarakat banyak yang bilang karena Pak Yosep adalah orang yang pertama yang datang pagi hari ke rumah TKP. Kemungkinan Pak Yosep sempat melihat pelaku kemudian berbicara dan terjadi perdebatan, dan ketika itulah saudara-saudara, ada noda merah tersebut. Itulah kecurigaan-kecurigaan masyarakat terhadap Pak Yosep, karena tidak bisa kita pungkiri adanya noda merah banyak yang mencurigai Pak Yosep. Ada lagi saudara-saudara, ada lagi dugaan masyarakat, ada saksi yang melihat Pak Yosep, dia membersihkan kamar mandi dan lantai, dan pada saat kejadian di TKP sebelum Ibu Tuti dan Amelia ditemukan di mobil Alphard, Pak Yosep menilai istri dan anaknya diculik. Memang semua itu cukup janggal, saudara-saudara. Pengakuan Pak Yosep pada saat awal kejadian kenapa dia tidak langsung mencari pertolongan, tetapi Pak Yosep menghabiskan waktu untuk membersihkan rumah TKP, memang hal yang sangat janggal, saudara-saudara. Hal yang sangat janggal. Kemungkinan Pak Yosep tidak berpikir akan separah itu bahwa istri dan anaknya telah terbunuh. Kemungkinan Pak Yosep tidak terpikir akan separah itu bahwa istri dan anaknya telah terbunuh. Apakah Pak Yosep memang berpikir bahwa anak istrinya diculik? Tetapi kan di TKP Pak Yosep telah melihat darah berceceran, saudara-saudara. Dia masih sempat bersih-bersih. Dulu, baru melaporkan ke kantor polisi. Walau dalam hatinya istri anaknya diculik, apakah Pak Yosep tidak berpikir nanti perlu bukti atau sidik jari siapa yang menculik. Jadi memang cukup janggal perbuatan Pak Yosep ini, saudara-saudara. Tetapi sampai sekarang kalau pelakunya Pak Yosep belum merujuk ke sana, saudara-saudara. Belum merujuk ke sana. Kembali lagi, kenapa Pak Yosep menggebrak meja di kantor penyidik polisi ini menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah mereka diperiksa di satu ruangan? Tetapi saat Yoris yang berteriak histeris, menurut sumber itu berada di lantai 3 ruangan penyidik. Dan Danu diperiksa di satu ruangan, dan Pak Yosep menggebrak meja karena kekesalannya dengan Danu. Karena kekesalannya dengan Danu memperlihatkan bahwa dia sudah sangat kesal dan marah melihat si Danu. Tentu juga Pak Yosep sudah sangat marah melihat Danu. Kita ingat dulu waktu di awal-awal BAP mengatakan bahwa Yosep dan juga Bu Mimin sebagai pelakunya yang akhirnya dibatalkan, dikatakan itu adalah hanya mencurigai saja. Tetapi kalau hanya mencurigai, kenapa menolak tanda tangan BAP? Kenapa Danu menolak tanda tangan BAP ya saudara-saudara? Itulah kemungkinan kekesalan Pak Yosep mungkin terhadap Danu. Dan begitu juga kejanggalan terhadap Yoris. Yoris masih sempat lagi memikirkan barang-barang di TKP harus dijaga supaya jangan dicuri orang. Yoris menyuruh Danu, Kosasi, dan Wahyu untuk mengawasi lokasi TKP supaya jangan dimasuki orang. Padahal saudara-saudara, sudah ada garis polisi. Ya, terus apalah harta yang ada di rumah, paling barang-barang atau inventaris yayasan. Padahal ibu dan adiknya terbunuh. Kalau kita berpikir orang normal tidak memikirkan itu semua lagi. Pasti di rumah kita hanya memikirkan siapa pembunuh ibu dan adiknya itu. Begitu saudara-saudara. Usaha pun pasti harus kita lakukan. Pasti kita geram dan marah. Tidak terpikir lagi dengan barang-barang di rumah TKP diambil orang.
dan banyak keunikan. Banyak keunikan, saudara-saudara. Banyak keunikan kita temukan dalam kasus Subang ini. Tetapi yang paling marak sekali adalah pada pemeriksaan hari Jumat, Yoris berteriak histeris melihat foto Ibu Tuti dan Amelia pada saat kondisi terakhir dan Pak Yosep menggebrak meja di ruangan penyidik di depan penyidik Polda Jawa Barat. Apakah Pak Yosep sudah sangat kesal selama 2 tahun ini dengan banyaknya tuduhan-tuduhan terhadapnya? Apakah dia sangat kesal melihat Danu bertemu di satu ruangan? Itu pertanda kekesalan dan kemarahan Pak Yosep. Selama 2 tahun ini banyak tuduhan sama dia ya saudara-saudara. Iya, baik. Sekian dulu saudara-saudara. Kita bertemu lagi di kabar berita Subang selanjutnya. Sampai situ dulu yang bisa aku sampaikan saudara-saudara. Berita terkini hari ini tentang kasus Subang, Ibu Tuti dan Amalia. Terima kasih juga buat saudara-saudara yang selalu stay di channel ini, yang selalu support aku di channel ini. Jangan lupa di like saudara-saudara, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini saudara-saudara dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.